مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بالسوء ما تعضد من جالها بنذير الشيب والهرم ولا أعادت من الفعل الجميل كرام ضيف ألم برأس غير محتسم لو كنت أعلم أني ما أوقره قدمت سرا بدا لي منه بالكتم من لي برد جماح من غايتها كما يراد جماح الحيل باللجم فلا دار بالمعاصي كشر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة اللهم والناس كالطفل تهمله سبعلا هم بالرضاع وعند فتمه يوم فتمي فاسرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى متولى يسمع أو يسمي وراعيها ويبير أعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم بالجسم وشد سائسة جنجن بسعير فربما حمسة شر من التهم واستغفر دمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمه يد الندم وخالف النفس والشيطان وعسيها وإنهما محضا كالنصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الحسم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نزلا لذي حكم
وما استقمت فما قولي لك تستقيمي ولا تجاوزت قبل الموت نافلة ولا مصلي سوى فردي ولم أسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib, para asatid, para sepuh, para hadirin hadirat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan istiqamah bersama-sama menuntut ilmu Allah dan Rasulnya di tempat yang mulia, tempat yang penuh barokah, tempat yang penuh dengan rahmat, dan insya Allah pulang ke rumah masing-masing salah dosa kita diampuni oleh Allah. Kita membawa ilmu yang manfaat, membawa hajat yang diijabah. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa salawat dan salam terlimpah curahkan kepada panutan kita Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ila an qala al-magalatul 20. Sampailah kita ke magalah yang ke-20 pada bab yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yanbaghi lid-dakhili fil masjidi 10 khisalin awaluha ayyata'ahada khuffaihi aw na'laihi wa ayyabda'a birijlihil yumna ila akhirih. Magalah yang ke-20 ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yanbaghi ay yutlab, dianjurkan seyogyanya, lidakhilil masjid 10 khisalin, bagi orang yang masuk ke dalam masjid melakukan 10 perkara. Kata Nabi, siapapun orangnya yang masuk ke dalam masjid dianjurkan melakukan 10 perkara. Awaluha, yang pertama, ayyata'ahada khuffaihi aw na'laihi, ay yahfaduhuma minan najasa li'alla taqa'u fil masjid. Perkara yang pertama yang harus dijaga dan dilakukan terhadap orang yang ingin masuk ke dalam masjid adalah menjaga kedua sepatu atau sandalnya agar tidak menginjak benda yang najis. Supaya apa? Supaya masjidnya jauh dari sesuatu yang najis.
Pendate kula sampean melaku meng masjid ya kudu hati-hati, anak tembelek aja diedek bae. Yakin mau uslah madrega sendalan main edek bae tembelek. Ya tembelek ayam, tembelek apa. Ya bakal bisa diingat ya ingat. Supaya apa? Supaya masjid atau teras masjid itu bebas dari najis. Ini perkara yang pertama yang hendaknya dilakukan oleh siapapun yang ingin hendak pergi menuju ke masjid. Ya melaku bitaani elon-elon bae. Bagen ning masjid wis komat gah. Wah jika ketinggalan bakal elon-elon mah bonggane siapa? Iya, giliran mau adzan ya. Solawatan yang tio-tio bae ning omah. Giliran wis komat, wah nembe buru-buru melayu mong masjid makruh. Ya, mong masjid buru-buru iku makruh. Bagian wis komat tetap anteng tungkul. Berjalan dengan tenang menuju ke masjid. Wah anak najis, loncat, hindari aja main edek bae. Masjid bener mampu wangi akhirnya mampu blenak. Kenang apa ya iku sendali pada ngedeki segala macam kotoran. Ya ini pertama yang harus dijaga dan dilakukan bagi orang yang ingin menuju ke masjid. Wa ayyabda'a bi rijlihil yumna. Lalu hendaklah masuk ke dalam masjid itu menggunakan kaki yang kanan. Masuk ke masjid dahulukan kaki yang kanan. Dan bukan hanya masjid saja, tempat-tempat yang mulia yang lainnya selain masjid juga dianjurkan mendahulukan dengan kaki kanan. Baik mau masuk ke musola kaki kanan, mau masuk ke majelis ilmu kaki kanan. Al-muhim tempat-tempat yang mulia dianjurkan untuk mendahulukannya dengan kaki kanan. Itu yang pertama, menjaga sepatu dan sendal kita agar tidak terkena najis, lalu masuk ke masjid menggunakan kaki kanan. Wasani dan perkara yang kedua, ayyaqula idza dakhala, hendaknya membaca, mengucapkan ketika masuk masjid, bismillahi wa salamun ala rasulillah wa ala malaikatillah, Allahumma ftah lana abwaba rahmatik innaka antal wahhab. Nah ya, ini di antara doa yang ingin masuk ke dalam masjid. Ya, barang wis apal ta durung dongane. Ya, bagian kadang-kadang dongane beda-beda setitik beli papa. Ya, kadang-kadang solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik beli papa. Ya, tapi bahkan kene ditambah innaka antal wahhab. Ya. Tapi kalau bisanya yang pendek nggak apa-apa, baca yang pendek. Hendaknya membaca doa ketika masuk ke dalam masjid. Kemudian wasalis dan perkara yang ketiga an yusallima ala ahlil masjid, memberikan salam kepada orang yang ada di masjid. Pendate wonge beli lagi salat. Oh ya. Wong embu lagi itikaf ning masjid, kula sampean mancing masjid, ya wis sikil tengen baca doa. Di dalam masjid ada orang lagi itikaf, ucapkan salam, assalamu alaikum. Wa an yaqul idza lam yakun fihi ahadun, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau di dalam masjid ada orang, dianjurkan mengucapkan salam assalamualaikum.
Tapi kalau di dalam masjid nggak ada orang, ya lakau wong lakau wing dewekan, tetap masih dianjurkan mengucapkan salam, tapi beda. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sama kayak kita masuk ke rumah, di dalam rumah nggak ada orang, ya kita orang yang pertama masuk ke rumah, maka salamnya bukan assalamualaikum, tapi diganti assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tapi kalau ada orang, assalamu alaikum. Wa an yakul idza lam yakun fihi ahadun assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Warabi, dan perkara yang keempat, an yaqula asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Hendaknya juga membaca 2 kalimat syahadat. Ya, bacanya dibarengi dengan baca doa masuk masjid boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Digabung ya beli papa. Wal khamis, dan perkara yang kelima, alla yamura baina yadayil musalli. Hendaknya tidak melewati orang yang sedang sholat. Ya, ada orang sholat, ya kita lewat di depannya, nggak boleh. Makanya orang sholat itu disunahkan menaruh tanda, entah itu sajadah, entah itu sorban, entah itu apa, taruh ya kira-kira di atas tempat sujud kita, supaya orang lewat itu melewati batas, tidak lewat pas di depan orang sholat. Ya, bahkan ketika kita sedang sholat, lagi sedekap berdiri, ada orang lewat di depan kita, ya kita dianjurkan, disunahkan untuk menghalanginya dengan tangan. Ya, tapi nggak usah pakai bilang stop, ora usah. Ya, stop lagi sholat beli. Cukup dengan isyarat, yaitu dihalang-halangi dengan tangan. Maksa wonge, ya wis curna temen maksa mah. Masa harapan gulet. Ya. Nah, sehingga tidak boleh melewati di depan orang yang sholat. Wasadis, perkara yang keenam, alla ya'mala bi'amalid dunya. Tidak dianjurkan melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan dunia. Ning jero masjid dagangan, ning jero masjid ceritane bisnis, ning jero masjid ceritane duit. Ya, ini sangat-sangat tidak dianjurkan. Kalau di dalam masjid ya ceritanya ibadah. Karena masjid itu merupakan Baitullah, rumahnya Gusti Allah, tempat yang suci, tempat untuk ibadah. Bukan untuk membicarakan perkara-perkara duniawi. Asabi, yang ketujuh, alla yatakallama bi kalamid dunya. Tidak dianjurkan berbicara dengan pembicaraan yang berkaitan dengan dunia. Melakukan kelakuan berupa dunia, membicarakan pembicaraan yang berkaitan dengan dunia, itu semua tidak dianjurkan. Bahkan ketika ada orang yang berjualan di dalam masjid, ya, ning wusuru masjid dagangan. Di dalam masjid itu kita dianjurkan untuk berdoa, la arbahallah tijarotak. Semoga Allah Ta'ala tidak memberkahi daganganmu. Itu doanya. Doa bagi orang yang berjualan di dalam masjid. Mudah-mudahan beli payu dagangannya. Ya.
Itu dianjurkan untuk berdoa seperti itu. Wasamin yang ke-8 alla yakhruja hatta yusalliya rak'atain, dan tidak keluar dari masjid sebelum dia sholat 2 rakaat. Namanya sholat tahiyatul masjid. Ya, namanya sholat tahiyatul masjid. Boleh apa enggak sholat tahiyatul masjid digabung dengan qobliyah? Boleh. Ya, misalkan ibu-ibu masuk ke masjid, ya mau sholat isya, mau sholat maghrib misalkan, mau sholat duhur, ya niatnya digabung boleh, ya antara qobliyah dan tahiyatul masjid. Jadi sholatnya cuma sekali 2 rakaat cukup, ya tapi niatnya double, niat tahiyatul masjid dan juga niat qobliyah. Alla yakhruja hatta yusalliya rak'ataini, tidak keluar masjid sampai dia sholat 2 rakaat. Kemudian watasi yang ke-9, alla yadkhula illa biwudu'in, tidak masuk ke masjid kecuali dalam keadaan suci, punya wudu. Wa yundab liman lam yati bitahiyah ayyaqula 4 marrat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan dianjurkan bagi orang yang masuk ke dalam masjid lalu dia tidak sempat sholat tahiyatul masjid, maka diganti dengan zikir. Apa zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dibaca 4 kali. Misalkan masuk ke masjid, ada orang-orang kumpul lagi menuntut ilmu, akhirnya pengen sholat takut mengganggu mereka, maka bisa diganti dengan tasbih tadi, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dibaca 4 kali. Kemudian al-ashir yang ke-10, ayyaqula idza qoma, hendaknya membaca apabila berdiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa takfirul dzunub. Barangkali ketika kita duduk ngobrol sama orang ada perkara dosa, insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah dengan barokah doa tadi, yaitu doanya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, bangun dari masjid, bangun dari majlis, bangun dari manapun, ya ketika ngobrol-ngobrol biasa, bubaran, ya baca doa itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kemudian al-maghalatul hadiyatu wal ishrun, magalah yang ke-21, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama, ai qiyamuddin, qiwamuddin, kama annal amud qiwamul bait, tiang agama sebagaimana pondasi menjadi tiangnya rumah. Artinya perkara yang penting, agama itu bisa kuat, bisa berdiri dengan kokoh apabila ada tiangnya. Apa tiangnya? Salat. Wa fiha, dan di dalam salat, asyru khisalin,
ada 10 perkara, 10 keajaiban, 10 yang akan didapatkan bagi orang yang salat. Zainul wajhi, yang pertama orang salat itu wajahnya akan indah berseri-seri, ya bercahaya, enak dideleng, orang nyemengit. Iya, dideleng ku enak. Zainul wajhi wa nurul qalbi, dan bagi orang yang salat hatinya akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatul rajul nurun fi qalbihi. Salatnya orang itu cahaya di dalam hatinya. Faman syaa minkum falyunawwir qalbahu, maka barang siapa yang berkehendak salah satu di antara kalian, ya, maka terangilah hatinya, yaitu dengan salat. Berikutnya rohatul badan, ada ketenangan di dalam badannya. Hatinya bercahaya, badannya tenang. Insya Allah ada sing penyakit. Nah, ya. Lara ya wajar arane manusia, sing penting waras. Waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala gum fasolli, bangun dan solatlah. Fa inna solata shifaun, maka sesungguhnya solat itu adalah penyembuh, adalah obat. Sumpek solat, ya, lara boyok solat, asal yakin insya Allah larane waras. Tapi singake bakal lara ya beli kiyang salat kok. Iya, sehate be beli kiyang salat. Apa maning lara ana alasane. Naudzubillahi min dzalik. Lalu berikutnya manfaat daripada salat adalah unsun fil qabri. Ada ketenangan di alam kubur. Barang siapa di alam kuburnya ingin diberi ketenangan oleh Allah, kebahagiaan, maka kuncinya ada di dalam salat. Wa manzilur rahmah, dan tempat turunnya rahmat. Salat adalah tempat turunnya rahmat. Barang siapa yang ingin mendapat rahmat dari Allah, maka salatlah. Wasta'inu bisabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan bersabar dan menjalankan salat. Wa miftahus sama, dan di dalam salat itu ada kunci langit. Ya, ada kunci langit, artinya bisa membuka langit. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, as-salatu qurbanu likulli taqi. Salat itu merupakan pendekatan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing kepengen buka langit, kepengen doane tembus, ya, maka bisa dengan salat. Lalu berikutnya wasiklul mizan, dan salat itu bisa memberatkan mizan, memberatkan timbangan, memberatkan amal kebaikan. Selain salat, apa itu tasbih? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan, berat bagi timbangan amal kebaikan, dan sangat dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim.
Nah, selain tasbih itu, sholat yang kita lakukan juga bisa memberatkan timbangan amal kebaikan. Lalu berikutnya mardhatur Rabb. Sholat itu bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasul bersabda, ma min halatin yakunu alaikal abdu ahabba ilallahi ta'ala min ayyarahu sajidan yu'afiru wajhahu fit turab. Tidak ada keadaan yang mana menjadi keadaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dari Allah ta'ala melihat hambanya sujud, ya, sujud sampai berdebu wajahnya karena tanah. Zaman dulu yang gak ada keramik, gak pakai sajadah, ya sembayang ya debu-debu. Zaman sekian ya kinclong. Ya, zaman segini mah empuk, sajadah empuk, ya, bersih. Orang ketika dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud, itulah keadaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan ketika sujud adalah keadaan yang paling dekat dengan Allah. Maka perbanyak doa kepada Allah ketika kita sujud. Ya, sholat kan banyak sujudnya. Jadikan sujud yang terakhir isi dengan doa-doa sebanyak-banyaknya. Bakal beli puyeng dase. Iya, tapi bakal puyeng ya aja. Ya kira-kira baik dongane, ya. Sujud terakhir agak lama, perbanyak doa, ya, karena waktu sujud itulah waktu yang paling dicintai oleh Allah, waktu yang paling dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga doa-doa kita insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya wathamanul jannah. Salat merupakan harga surga. Ya, dari surga aku beli gratis. Ya, surga beli murah larang. Iya, mahal. Harus ditebus antaranya dengan menjalankan salat. Samanul jannah, harga surga. Ru'yanu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Rasul bersabda, innal musalli, sesungguhnya orang yang sholat, la yaqra'u babal mulki, dia sedang mengetuk pintu raja. Ya, sholat itu sedang mengetuk pintu raja. Wa innahu mayyudim qar'al bab yushiku ayuftahalahu, dan barang siapa yang terus menerus mengetuk pintu tersebut, maka akan dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, jibli metu-metu gedor be terus. Suwe-suwe gak metu. Nah, ya. Jadi sholat itu sama dengan kita mengetuk pintu surga, sama dengan kita mengetuk pintu ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus-terusan kita ketuk, maka insya Allah kita akan mendapatkan ridho, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu berikutnya faman agamaha wa hijabun minanar, dan salat merupakan hijab, penutup dari neraka. Yang ingin dijauhkan dari neraka, salat. Ya, yang ingin diselamatkan dari siksa neraka, kuncinya adalah salat. As-salatu mizan, salat itu adalah timbangan. Faman aufa, maka barang siapa yang penuh timbangannya, istaufa, dia berhak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Faman agomaha, dan barang siapa yang menjaga, menjalankan solat, faqad aqamadin, maka sungguh dia telah menegakkan agama. Wa man tarokaha faqad hadamadin, dan barang siapa yang tidak solat, barang siapa yang meninggalkan solat, maka sesungguhnya dia yang menghancurkan agama. Nah, zaman sekarang banyak yang berkomentar tentang agama, sembayangnya beli. Masa je ustad mengkonon, masa je kiai mengkonon, ternyata beli sembayang wonge. Ya itulah hakikatnya, dia sedang menghancurkan agama. Jadi sholat itu penting, pondasi hidupnya agama ada di dalam sholat. Al-Imamul Haddad menggambarkan sholat itu ibarat kepala yang ada di tubuh manusia. Manusia kalau nggak ada kepalanya is dead, mati. Begitu juga dengan agama, sholatnya nggak dijalankan, agama nemat mati, imane hilang, takwane laka. Naudzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, taufik dan kekuatan oleh Allah sehingga bisa menjadi hamba-hamba Allah yang menjaga salat dan menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Magalah hadiyatu wa ishrun, wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon beri maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.